Oke guys, kali ini gue bakalan bawa pertama kali alur cerita dari film Pemburu Iblis ya. Jadi di awal film kita ditunjukkan karakter utama kita, si Tanjiro, yang akan menjual batu bata ataupun arang itu ya, arang ya. Ya, Tanjiro akan pergi ke kota untuk menjual arang dan bersama adiknya bernama Nezuko. Nah, setelah sampai di kota, warga-warga sangat menyambut kehadiran Tanjiro dengan lembut karena sering membantu mereka. Tapi malam telah tiba yang menandakan iblis pasti akan muncul. Pak, orang yang ada di dekat situ pun menyuruh Tanjiro untuk nginep di rumahnya. Tanjiro pun menanyakan tentang iblis. Paman itu pun memberitahu jika iblis sering datang di malam hari dan memburu manusia. Malam pun berakhir, pagi pun telah tiba. Dan Tanjiro ke suatu tempat yang dimana ada kayak bekas korban, seperti iblis yang sudah. Itu adalah rumahnya Tanjiro. Semuanya sudah berakhir. Sepertinya ada iblis yang membunuh keluarga Tanjiro. Tanjiro pun pergi dengan nangis yang sangatlah kencang karena tidak tega melihat keluarganya mati. Nezuko pun tiba-tiba menjadi iblis. Nah, jadi ada pemburu iblis yang datang untuk melawan Nezuko, tapi Tanjiro tidak mau adiknya itu disakiti oleh pemburu iblis. Nah, ini itu gua ambilnya di YouTube. Sejak itu pun dia itu sangatlah ingin menjadi pemburu iblis. Dan hampir saja si pemburu iblis itu membunuh Nezuko. Dan si Tanjiro pun karakter utama melempar batu dan dia mengambil kapat. Tapi dengan mudah dia menghempaskan Tanjiro ke bawah. Tapi karena melihat Nezuko yang melindungi kakaknya, orang itu pun tidak jadi membunuh si Nezuko dan menyarankan untuk Tanjiro dan dia menyarankan Tanjiro agar menjadi pemburu iblis. Sekejap dia hilang. Burung elang pun muncul dan ternyata Nezuko itu tidak boleh terkena sinar matahari. Karena itulah si Tanjiro itu membuatkan sebuah keranjang dan Nezuko pun mengecil masuk ke dalam keranjang itu. Singkat cerita, si karakter utama di sini dia itu mencari iblis dan seketika dia lihat iblis. Nezuko pun seperti ketakutan dan iblis itu menyerang si iblis. Si iblisnya itu menyerang si Tanjiro ya guys. Dan si Nezuko itu membunuh palanya langsung. Tapi palanya masih bisa hidup sekaligus badannya. Mereka berdua pun melawan tanpa bantuan orang lain. Singkat cerita pun si Tanjiro bisa membunuh kepalanya atau menyangkutkannya di pohon. Dan Nezuko berhasil membunuh kepalanya. Dan ada orang yang mengajak dia untuk berlatih untuk menjadi pemburu iblis sejati. Orang itu pun menyuruhnya untuk ke rumahnya tepat sebelum pagi. Dan iblis itu pun KO karena kena sinar.
dari matahari. Dan ternyata dia itu mengajaknya itu untuk ke rumahnya karena di situ ada si adeknya dari tokoh utama kita, Nezuko. Nah, dia bilang jika Nezuko tidur selama berhari-hari, dia akan memulihkan dirinya. Dan si Tanjiro pun disuruh oleh gurunya ini untuk datang ke rumahnya tepat sebelum pagi datang. Dia pun membuat api unggun. Dan ternyata gurunya ini agak keras woy, karena dikasih jebakan-jebakan. Dan tapi walaupun begitu, dia itu mencium aroma dari rumahnya gurunya. Jadi dia bisa tepat waktu ke rumah gurunya itu tepat waktu sebelum pagi woy. Walaupun akhirnya dia kayaknya pingsan woy. Dan dia berhari-hari berlatih. Iya, kayaknya dia memang disuruh latihan keras sama gurunya tuh. Ntar mic gua ini, gua ambil mic dulu. Nah, singkat cerita, dia itu sangat lemas ya guys. Ternyata kecapean di pagi hari gitu, nggak dikasih makan apa ya, harusnya sih dikasih. Nah, singkat cerita pun si karakter utama kita ini disuruh buat ngebelah batu segede gabat woy. Mana bisa ya. Ya elah. Singkat cerita pun dia itu mendapatkan musuh yang menggunakan topeng. Sekarang dia harus menghadapinya walaupun belum berpengalaman. Dia itu masih melawan, tapi dia itu pastinya bakal kalah. Ada mau anak kecil yang bakalan mengajar dia. Nah, sampai malam pun tiba. Musuhnya itu bakalan datang lagi dan sekarang bakalan baku hantam yang singkat. Dia pun berhasil membelah si topengnya dan anak kecil yang melatihnya itu menghilang. Dan ternyata belahannya itu bakalan berhasil buat belah tuh batu segede gabat loh. Ya, gurunya tahu pasti Tanjiro akan kesusahan, tapi dia tidak ingin Tanjiro anak muda terluka. Dan saat pulang pun dia dikasih topeng dan makanan yang lezat. Dia pun dikasih baju dan topeng, dan dia tidak lupa menjaga 2 orang itu dan anak kecil. Dan gurunya itu bingung kenapa si Tanjiro tahu sama muridnya itu yang meninggal woy. Singkat cerita pun dia ke suatu tempat yang dia ada Zenitsu. Dia bakalan ikut sesi latihan memburu iblis coy. Jadi dia itu udah dilatih teknik tebasan air ya. Dan dia mencium bau iblis yang ternyata itu adalah iblis yang membunuh 2 muridnya Guru Tanjiro coy. Dan dia pun melawan si iblisnya, tapi dia terhempas sampai topengnya itu pecah ya guys. Nah, jadi singkat cerita dia akan berjanji untuk membunuh semua pemburu iblis yang dilatih oleh gurunya si Tanjiro ya. Mendengar itu pun si Tanjiro langsung bangkit untuk melawan balik iblis itu karena telah membunuh 2 orang berkakak adik itu. 2 kakak adik itu memikirkan Tanjiro apakah dia bisa menang, tapi kakaknya itu lebih berpikir pasti Tanjiro akan menang. Mereka masih santuy di dekat batu. Tanjiro pun singkat cerita bisa membunuh si iblis itu dengan tebasan air.
dan dia ketakutan. Dia merasa yang menebasnya itu adalah gurunya si Tanjiro. Dia pun ketakutan. Dia meminta kakaknya untuk memegang tangannya terakhir kalinya. Akhirnya pun dia mati. Dan terlihat semua orang yang telah dibunuh iblis itu. Dan si Tanjiro ini nyari tahu cara ngubah iblis menjadi manusia kembali, coy. Tapi dia selalu gagal dalam misinya untuk mencari informasi. Dia pun mencari, dia disuruh sama teman-temannya sekaligus si Tanjiro ini disuruh milih biji pedang ya, dan mereka itu hanya tersisa yang lulus ya. Selamat. Dan si Zenitsu ini malah dapat burung, woy. Burung kecil, sedangkan si Tanjiro dapat burung elang kalau nggak salah. Mereka pun memilih biji pedang dan Tanjiro ini memilih biji pedang ya guys. Dan bangun-bangun si Nezuko udah pulih. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Bye bye.